Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jen Safira Alzara. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Terhadap Vaksin Tifoid pada Orang Tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, bulan November tahun 2020. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya tertarik dengan latar belakang judul ini. Itu bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya itu di Indonesia penyakit tifus bersifat endemik. Berdasarkan data kasus di rumah sakit besar di Indonesia, penyakit tifus menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata kesakitan 500 per 100.000 penduduk dengan case fatality rate CFR antara 0,6 sampai 5% atau 3 sampai 25 per 100.000. Nomor 1 di sini ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 2.600 per 100.000. Yang kedua ada Provinsi Bengkulu menduduki peringkat sebanyak 2.500 per 100.000. Yang ketiga itu ada Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 2.400 per 100.000. Beberapa provinsi dengan prevalensi tifus di atas angka nasional adalah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Vaksin adalah salah satu penemuan ilmiah terbesar yang pernah dibuat, melindungi banyak anak dari penyakit dan kematian dari penyakit mengerikan, sehingga mengurangi penderitaan banyak orang tua. Jadi, ada keharusan bagi orang tua untuk mengembangkan pengetahuan dan persepsi tentang vaksinasi, karena pengetahuan tentang vaksin membantu untuk mengembangkan sikap positif terhadap vaksinasi, dan dengan demikian kontribusi mereka untuk vaksinasi. Sejauh ini, menyangkut vaksinasi demam tifoid, pemerintah sedang menghadapi pertanyaan rumit tentang bagaimana mengoptimalkan program vaksinasi potensial, mengingat kendala anggaran nasional. Pengetahuan orang tua. Pengetahuan, sikap, dan praktek terhadap imunisasi secara umum memiliki dampak besar pada status imunisasi anak. Beberapa penelitian tentang status imunisasi anak yang dilakukan di berbagai negara telah mengungkapkan bahwa meningkatnya pengetahuan orang tua mengenai vaksinasi akan meningkatkan status imunisasi dan mempengaruhi keberhasilan program imunisasi. Akan tetapi, bukti empiris menunjukkan bahwa integrasi vaksinasi ke dalam strategi pencegahan mungkin menghadapi beberapa hambatan terkait dengan pengetahuan, sikap, praktik, dan kesediaan untuk membayar atau willingness to pay (WTP) untuk vaksin ini, dikarenakan biaya tinggi, kurangnya pengetahuan tentang vaksin, sikap negatif terhadap vaksin, dan takut akan efek samping yang akan ditimbulkan. Rumusan masalahnya itu bagaimana tingkat pengetahuan tentang vaksin tifoid pada orang tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit. Bagaimana tingkat pengetahuan tentang demam tifoid pada orang tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit. Seberapa besar tingkat pengetahuan orang tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit mengidentifikasi perbedaan pengetahuan vaksin tifoid. Manfaat penelitiannya itu: 1. Manfaat bagi peneliti mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan vaksinasi pada masyarakat. Yang kedua, manfaat bagi instansi. Hasil penelitian dapat dijadikan informasi bagi penelitian lain, dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya dalam vaksinasi. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat pengetahuan orang tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit mengenai vaksin tifoid dan untuk mengidentifikasi perbedaan pengetahuan vaksin tifoid pada orang tua. Bab 2. Tinjauan pustaka demam tifoid sama vaksin.
Demam tifoid. Demam tifoid adalah sejenis penyakit sistemik disebabkan oleh bakteria Salmonella enterica subs atau Enterica serovar TIP, biasa dikenal sebagai STIP. Daniel Elmir, seorang ahli patologi dari Amerika, menyebutkan genus Salmonella dari golongan bakteri gram-negatif sebagai penyebab utama terjadinya demam tifoid. Demam tifoid umumnya dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah penyakit tipes. Di daerah endemik, penyakit ini seringkali terjadi ketika awal musim hujan ataupun musim kemarau. Gejala demam tifoid. Pada peringkat awal, gejala demam tifoid ialah demam yang panjang melebihi 7 hari, sakit kepala, keletihan, kurang selera makan, kadar denyut jantung yang kurang secara relatif, pembengkakan limpa dan hati, ruam merah di bagian dada, abdomen dan belakang, infeksi saluran pernafasan dan gejala gastrousus, biasanya sembelit di kalangan dewasa dan diare di kalangan anak-anak. Proses penyebarannya demam tifoid itu, Penyakit ini menyerang anak-anak maupun orang dewasa melalui makanan, feses, urin, maupun air yang terinfeksi. Kemudian bakteri penyebab demam tifoid akan menempel pada makanan. Apabila termakan saat kondisi imunitas, kekebalan daya tahan tubuh sedang lemah, maka akan mudah tertular. Selanjutnya, mengapa lebih banyak menyerang anak-anak? Sebab kekebalan tubuh anak-anak belum sekuat orang dewasa, ditambah jajan sembarangan pada lingkungan yang kurang menjaga kebersihan ataupun tidak mencuci tangan sebelum makan. Rata-rata mereka yang terinfeksi berusia 3-9 tahun. Prinsip penularan demam tifoid yaitu melalui fekal oral, kemudian berasal dari tinja atau urin penderita atau bahkan karir pembawa penyakit yang tidak sakit yang masuk ke dalam tubuh melalui air dan makanan. Vaksin. Tifoid merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan dapat mengakibatkan demam tifoid. Pencegahan paling efektif terhadap penyakit ini adalah dengan cara vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu penemuan ilmiah terbesar yang pernah dibuat melindungi banyak anak dari penyakit dan kematian dari penyakit yang mengerikan, sehingga mengurangi penderitaan banyak orang tua. Jadi, ada keharusan bagi orang tua untuk mengembangkan pengetahuan dan persepsi tentang vaksinasi, karena pengetahuan tentang vaksin membantu untuk mengembangkan sikap positif terhadap vaksinasi, dan dengan demikian kontribusi mereka untuk vaksinasi. Bab 3, metode penelitiannya itu metode analisis karakteristik sampel. Digunakan analisis deskripsi yang menggambarkan keseluruhan data sampel penelitian berupa data sosiodemografi dan data pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kerangka konsepnya, tingkat pengetahuan terhadap vaksin tifoid pada orang tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Jenis penelitiannya itu non-eksperimental. Jenis penelitian ini adalah non-eksperimental, yang merupakan jenis penelitian ini untuk mengetahui suatu tingkat pengetahuan dari populasi dan sampel. Lokasi dan waktu penelitian itu Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Jalan Pertanian Tengah, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan waktu penelitian bulan November tahun 2020. Alat pengumpulannya itu ada alat yang akan digunakan pada penelitian ini berupa alat tulis, kertas, kamera jika dibutuhkan. Populasi dan sampelnya orang tua di Posyandu RW 02 Kebon Singkong, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Instrumen penelitiannya itu kuesioner. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikumpulkan dengan pada saat berlangsungnya Posyandu, terdiri dari 15 pertanyaan sosiodemografi dan 13 pertanyaan
Tingkat pengetahuan yang terdiri dari 8 aspek meliputi aspek penyebab infeksi, aspek penularan infeksi, aspek dampak infeksi, aspek pencegahan infeksi, aspek faktor risiko, aspek efek samping vaksin tifoid, aspek kontraindikasi, dan aspek program vaksin. Penentuan batasan pendapatan dan pengeluaran pada informasi sosiodemografi responden ditentukan berdasarkan rata-rata upah minimum pada bagian pernyataan pengetahuan. Item-item terdiri dari pernyataan for variabel yang bersifat positif dan for variabel yang bersifat negatif. Ada rancangan analisa datanya, yaitu menggunakan software IBM SPSS Statistik 25. Data dianalisa dengan bantuan software IBM SPSS Statistik 25 menggunakan metode analisa deskriptif dan inferensial. Untuk analisis karakteristik sampel digunakan analisis deskriptif, di mana analisa ini digunakan untuk menggambarkan keseluruhan data sampel penelitian berupa data sosiodemografi dan pengetahuan pertanyaan. Pengetahuan terdiri dari 13 pertanyaan, di mana pertanyaan itu 1 sampai 9 bernilai 0 untuk pertanyaan positif dan sebaliknya untuk pertanyaan negatif. Nilai pengetahuan dari presentase skor responden menjawab benar dibagi total skor jika responden menjawab pertanyaan dengan benar. Tingkat pengetahuan tinggi jika skor melebihi nilai median dan rendah kurang lebih median. Analisa inferensialnya yang digunakan yaitu uji Manning-White untuk melihat tingkat perbedaan pengetahuan responden lintas sosiodemografi terhadap infeksi demam tifoid dan vaksin tifoid. Dengan nilai signifikansi ditentukan berdasarkan nilai P kurang 0,005. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.